Sobat Jiwa, aku yakin 100% dari kalian semua nggak pernah nyangka kalau energi yang kita bawa tiap hari itu ternyata efeknya bisa segila itu ke lingkungan sekitar kita. Seriusan, ini mind blowing banget. Dan kali ini kita mau break dulu dari topik yang biasanya karena aku nemu satu harta karun, cerita yang wajib banget aku bagiin untuk Sobat Jiwa semua yang benar-benar mengubah cara pandangku dan jujur ini mungkin jadi salah satu rahasia terbesar kenapa vibe kita itu bisa narik kejadian-kejadian yang sering datang ke kehidupan kita. Nah, di video ini kita bakal lihat buktinya dan aku juga bakal ceritain kisah yang benar-benar gak masuk akal yang nunjukin kalau ternyata energi yang kita punya ini bisa ngubah apa yang ada di sekitar kita. Penasaran gak sih Sobat Jiwa? Kenapa selama ini kita suka nggak sadar kalau sebenarnya kita punya kekuatan super power yang luar biasa. Nah, tonton video ini sampai habis karena aku bakal bongkar dan kasih tahu gimana kamu Sobat Jiwa bisa memanfaatkan energi ini buat hidup kamu mulai hari ini sampai kehidupan kamu seterusnya. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia penuh makna. Ternyata Sobat Jiwa di dalam tubuh kita, mulai dari sel yang paling kecil sampai ke tingkat atom, itu semua nggak pernah diam. Mereka semua itu bergerak atau bergetar. Ibaratnya tubuh kita itu kayak mesin raksasa yang selalu menyala. Getarannya inilah yang menciptakan energi yang membuat semua organ tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Mulai dari jantung yang terus berdetak otomatis tanpa disuruh, terus juga otak yang bikin kamu mikirin banyak hal, dan juga kaki sama tangan kamu yang bergerak terus-menerus berjalan ke sana kemari. Intinya, tubuh kita ini adalah mesin super canggih yang full energi. Dan energi itu bergetar di dalam dan juga di sekitar luar dari tubuh kita. Frekuensi getarannya itu berubah naik dan turun tergantung emosi kita saat itu. Ketika kita sedih, semua sel tubuh kita ikut nangis. Nah, getaran energi yang kita pancarkan keluar jadi vibrasi kesedihan, atau kalau orang bilang sekarang adalah vibe galau. Dan gitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita lagi happy, maka vibrasinya akan beda lagi. Ini bukan mistis, tapi ini adalah fisika energi. Nah, terus kapan dong mau ceritanya? Nah, ini yang kita mau ceritakan hari ini. Sebuah penemuan luar biasa dari seorang detektif yang kemudian dia direkrut jadi bagian dari CIA. Langsung aja ya kita mulai ceritanya ya, tanpa lama-lama ya. Nah, jadi Sobat Jiwa, ini kejadian di tahun 60-an di Amerika Serikat. Ada seorang pria yang merupakan detektif hebat bernama Cliff Baxter. Atau kita manggilnya dia nanti Baxter aja. Selain seorang detektif yang handal, dia juga ahli dalam interogasi. Spesialisasinya bukan mengoreksi informasi yang keluar dari seseorang yang dia interogasi, tapi mempelajari apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut. Terutama saat mereka dalam pengaruh hipnotis. Baxter terobsesi dengan bagaimana pikiran itu bisa dimanipulasi. Dan Baxter ini bilang bahwa hipnotis itu sebenarnya kayak pedang bermata dua. Dia bisa menyembuhkan trauma, di satu sisi dia juga bisa dipakai jadi alat kejahatan. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah terbiasa dengan kata-kata hipnotis atau hipnoterapi. Atau terapi hipnotis gitu. Tapi zaman dulu, di tahun 60-an, orang masih awam dan belum banyak yang kenal dengan teori hipnoterapi ini. Saking jagonya, Baxter pernah melakukan eksperimen yang bikin heboh di seluruh Amerika. Dia menghipnotis salah satu seorang agen CIA dan di bawah pengaruhnya itu, agen itu tanpa sadar menyerahkan dokumen rahasia negara. Gara-gara ini, Baxter itu sempat dicap sebagai salah satu orang yang berbahaya. Sampai suatu malam, karena menyadari ada rahasia negara yang sudah diketahui, Baxter yang waktu itu bersiap-siap mau tidur, tiba-tiba pintu rumahnya digedor oleh seseorang. Nah, dengan perasaan kesal, dia bangun dari tempat tidurnya, kemudian dia menuju ke pintu rumahnya. Waktu buka pintu, Baxter ini kaget setengah mati. Tiba-tiba beberapa orang yang berpakaian hitam masuk ke dalam rumahnya dan dia langsung dikepung oleh belasan orang yang bersenjata api. Singkat cerita, Baxter ini akhirnya dibawa ke markas CIA. Dia mulai diinterogasi dengan waktu yang cukup lama dan juga cukup intens. Tapi bukannya menghukum si Baxter, para agen CIA ini malah terkesima dengan apa yang diceritakan oleh si Baxter. Mereka melihat potensi yang luar biasa yang ada di dalam dirinya si Baxter.
Dan akhirnya bukannya dipenjara, si Baxter malah disuruh untuk mendirikan satu unit khusus yang ada di CIA, yang khusus mempelajari cara membaca pikiran manusia, dan sampai akhirnya pendek cerita, si Baxter ini membuat satu alat yang sekarang ini kita kenal dengan nama poligraf. Nah, mungkin di antara Sobat Jiwa ada yang mengenal apa itu poligraf ya. Nah, kalau misalnya buat yang nggak tahu poligraf, mungkin bisa lihat kayak misalnya di film-film, jika ada seorang gitu yang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kecil yang minim cahaya, kemudian kedap suara, kemudian tubuhnya ditempel-tempelin dengan kabel-kabel yang terhubung ke satu mesin besar. Nah, terus biasanya ada dua orang di situ, satu orang akan bertugas untuk menginterogasi, kemudian satunya lagi akan memperhatikan mesin besar itu. Nah, di mesin itu ada kertas, terus ada juga jarum-jarum yang bergetar. Nah, itu mencatat setiap perubahan sekecil apapun dari tubuh orang yang diinterogasi. Nah, itulah yang disebut dengan poligraf. Dan mesin itu bisa mendeteksi kebohongan dari orang yang sedang diinterogasi. Nah, singkat cerita Sobat Jiwa, si Baxter ini sampai mendirikan sekolah khusus di San Diego, California, yang dia beri nama The Baxter School of Lie Detection, di mana sekolah itu cuma khusus untuk ngajarin cara membaca sidik jari kebohongan yang ada di alat itu atau di poligraf itu. Zaman waktu itu poligraf itu sangat canggih, nggak cuma sekedar bisa baca stres dari tubuhnya seseorang. Biasanya kalau untuk orang yang berbohong, biasanya kan tubuhnya panik atau detak jantungnya itu langsung turun naik gitu ya, dan juga ada keringat di sekujur atau misalnya di jari-jari tangannya. Nah, semua reaksi panik itu terekam di mesin poligraf. Itu menjadi pola khas yang nggak bisa dibohongi. Artinya hasil dari poligraf itu sangat valid 99,9% untuk melihatkan apakah seseorang itu berbohong atau enggak. Nah, karena si Baxter ini sudah sangat menguasai cara kerja pikiran manusia dengan alat ini, muncul lagi rasa penasarannya. Namanya juga detektif ya kan? Nah, dia mulai berpikir, kalau misalnya poligraf itu bisa membaca reaksi paniknya manusia, apakah reaksi panik dari makhluk lain juga bisa dibaca oleh alat ini? Nah, dari sinilah eksperimen gila si Baxter ini dimulai. Makin seru kan? Nah, yuk kita lanjutkan ceritanya. Waktu lagi berjalan di laboratoriumnya, di salah satu pojok ruangan si laboratorium itu, Baxter melihat ada sebuah pot yang berisi tanaman, nama tanamannya Dracaena. Nah, itu biasa dikenal dengan tanaman suji kalau kita ya. Nah, Baxter mengambil kabel-kabel poligraf dan dengan hati-hati dia mulai menempelkan alat itu atau kabel-kabel itu ke daun dari tanaman suji itu. Awalnya grafiknya itu datar atau normal. Tapi setelah 1 menit berlalu, jarum itu mulai bergetar. Grafiknya naik turun persis seperti grafik manusia yang sedang ketakutan. Nah, di situ si Baxter ini terpana. Kemudian dia mencatat di jurnalnya bahwa polanya sama seperti manusia yang ketakutan waktu sedang dideteksi gitu. Tanaman itu seolah-olah tahu bahwa dia atau tanaman itu sedang diawasi. Tapi yang namanya Baxter, dia tidak puas sampai situ aja. Dia teringat lagi pengalamannya sebagai seorang interrogator, di mana untuk mendapatkan reaksi, dia harus melakukan konfrontasi kepada seseorang yang dia interogasi itu. Misalnya seperti memberikan nada tinggi atau misalnya mengintimidasi orang yang sedang diinterogasinya supaya kelihatan orang itu dalam keadaan gugup kah atau orang itu dalam keadaan tertekan kah gitu. Nah, dia mencoba berbagai hal dia lakukan ke tanaman suji tadi. Pertama, dia siram tanamannya dengan kopi panas, mungkin karena biasanya tanaman disiram pakai air, sekarang dia coba siram dengan kopi panas. Ternyata nggak ada reaksi apa-apa. Terus juga dia pegang-pegang daunnya, diteriaki. Semuanya tetap datar. Sampai pada satu ketika, sebuah ide muncul di pikirannya si Baxter. Kemudian dia berpikir, gimana kalau misalnya daunnya dibakar? Nah, itu kepikiran sama dia. Dan si Baxter ini berdiri jaraknya 5 meter dari pot atau misalnya dari tanaman suci itu. Dia belum ngelakuin apa-apa loh ya Sobat Jiwa. Dia baru berpikir. Tapi pada saat dia berpikir itu dia ngebayangkan atau dia memvisualisasikan kalau seandainya tanaman ini dibakar, dia akan bereaksi seperti apa. Nah, dia baru berpikir situ aja. Tapi tahu nggak Sobat Jiwa apa yang terjadi? Jarum poligraf itu tiba-tiba bergerak liar. Grafiknya melonjak drastis, jauh lebih heboh dari sebelumnya. Ternyata tanaman itu bereaksi seolah-olah dia berteriak ketakutan. Nah, di situ Baxter yang langsung menyaksikan kejadian itu langsung mencatat di buku jurnalnya. Pada waktu itu di bulan Februari ya. Nah, dia tulis di buku jurnalnya pada 2 Februari 1966, menit ke-13 dan detik ke-55 sejak perekaman data ini, seluruh kesadaran saya berubah. Nah, itu ditulis sama si Baxter.
Saya berpikir, Tuhan, tanaman ini seolah-olah bisa membaca pikiranku. Itu ditulisnya di jurnal yang ada di si Baxter itu. Setelah penemuan gila bahwa tanaman itu bisa baca pikiran dan juga merasakan ketakutan, si Baxter nggak mau berhenti sampai di situ. Rasa penasarannya sudah sampai ke level yang boleh dibilang di luar nalar gitu ya, kayak orang gila. Jadi terkesannya memang ngasal, tapi ternyata ada hasil. Mungkin memang kalau yang namanya peneliti begitu kali ya. Nah, ini masih di seputar tanaman juga. Kalau tadi dia menguji satu tanaman, sekarang si Baxter itu melakukan pengujian ke beberapa tanaman yang ada di dalam satu ruangan. Dia menemukan satu fakta yang mencengangkan lagi, bahwa semua makhluk hidup yang ada di dalam satu ruangan itu, ternyata mereka katanya saling terhubung. Baxter coba menghubungkan dua tanaman dengan poligrafnya. Ketika dia melukai satu tanaman, contoh misalnya dia memotong satu daunnya, nah tanaman yang satunya lagi yang tidak disentuh sama sekali, itu grafiknya langsung melonjak. Seolah-olah mereka berduka atau berbagi rasa sakit satu sama lain. Nah, vibrasi kesakitannya itu ternyata menular gitu. Wah, sedih juga ya Sobat Jiwa ya. Nah, jadi buat Sobat Jiwa yang udah tahu nih video ini, jangan asal main cabut tanaman atau misalnya gunting tanaman atau robek daunnya, jangan. Karena ternyata mereka juga punya rasa kesakitan itu ya. Setelah itu si Baxter ini juga mulai bereksperimen dengan semua benda-benda yang lain. Dia coba ke telur ayam, ke yogurt, ke semangka. Bahkan yang paling epik nih ya, dia sampai coba ke air liur manusia. Dan hasilnya selalu sama. Ada koneksi, ada respon, dan ada getaran yang terdeteksi di mesin poligrafnya si Baxter. Puncak kejadiannya ini terjadi pada saat si Baxter ini melakukan eksperimennya dia di tahun 1988. Dan ini melibatkan seorang astronot NASA yang bernama Brian O'Leary. Nah, dia adalah seorang dosen juga di beberapa universitas ternama yang ada di Amerika, seperti di Cornell University, kemudian di California Institute of Technology, dan juga di Princeton University, dan beberapa universitas lain lah yang ada di California. Baxter ini mengambil sampel air liurnya si Brian. Nah, kenapa air liur? Karena zat yang paling gampang dikeluarkan oleh tubuh manusia itu adalah air liur. Dan dia pengen membuktikan seberapa jauh koneksi pikiran itu bisa bekerja. Dan saat itu kebetulan si Brian ini juga mau ngajar kuliah. Di tempat kuliahnya itu jaraknya sekitar 500 km dari labnya si Baxter. Jadi jaraknya dari Jakarta ke Jogja gitu ya. Di waktu itu Sobat Jiwa, si Baxter sama si Brian itu dia menyamakan jam tangannya mereka. Jadi menit sama detik itu disamain. Tujuannya adalah mereka sepakat dulu bahwa si Brian nanti akan mencatat di jurnalnya semua yang dia rasakan dan lakukan selama perjalanan dia menuju ke tempat kuliahnya atau tempat dia ngajar. Sementara si Baxter di labnya nanti akan merekam setiap reaksi dari air liurnya si Brian. Jadi apapun yang terjadi nanti mereka tulis di jurnalnya masing-masing sesuai dengan jamnya kejadiannya apa. Nah, akhirnya singkat cerita si Brian jalan ke bandara karena mau naik pesawat ke tempat dia ngajar. Sementara si Baxter menatap grafik poligraf yang dia teliti dari air liurnya si Brian. Dan beberapa menit dia perhatikan, pertama nggak ada reaksi apa-apa, semula datar. Tiba-tiba jarumnya mulai bergerak naik, kemudian naik tajam, kemudian melambat. Beberapa saat kemudian jarum itu juga melonjak drastis, kemudian biasa lagi. Nah, sehari kemudian akhirnya mereka ketemu kembali di labnya si Baxter, dan mereka mencocokkan catatan yang terjadi atau yang mereka buat masing-masing. Dan kalian tahu apa yang terjadi Sobat Jiwa? Ini benar-benar epic banget. Ternyata saat grafik air liur itu naik, yang ada di catatannya si Baxter, kan ada catatan sama ada menit sama detiknya kan. Nah, di catatan si Brian dengan waktu yang sama, dia ternyata sedang lari terburu-buru mengejar pesawatnya karena hampir ketinggalan pesawat. Dan saat grafik air liur itu melonjak drastis, itu adalah momen di mana pesawat itu antara take off atau mendarat gitu. Waktu itu terjadi guncangan. Nah, saat di mana manusia normal biasanya pasti merasa cemas dan tegang. Nah, bisa nggak kalian bayangin Sobat Jiwa? Air liur yang jaraknya 500 km dari si Brian itu masih bisa merasakan stres dan panik yang dialami oleh si Brian. Seolah-olah pikirannya si Brian itu mengirimkan sinyal energi ke setiap sel yang ada di tubuhnya. Bahkan sel yang sudah nggak nempel di tubuhnya lagi. Gila nggak? Eksperimen ini Sobat Jiwa membuktikan bahwa pikiran dan emosi kita bukan cuma ada di dalam kepala, tetapi itu merupakan energi yang nyata yang bisa menembus jarak sampai sebegitu jauhnya. Itu yang bikin epic.
Nah, setelah semua eksperimen gila itu, dari tanaman yang ketakutan, kemudian dia bisa dibaca pikirannya, terus juga air liur yang bisa mengirimkan, dari si Baxter yang bisa mengirimkan sinyal ke air liurnya yang jaraknya 500 km, itu tentu saja membuat dunia ilmu pengetahuan semakin heboh. Banyak ilmuwan lain yang ikut penasaran dan bahkan mulai mendedikasikan hidupnya untuk mereka teliti sebenarnya kekuatan pikiran dan energi manusia itu sampai sejauh mana gitu. Sedalam apa sih energi dan pikiran itu bisa bekerja. Nah, tapi Sobat Jiwa, kita juga bisa tahu bahwa informasi yang luar biasa ini nggak banyak dibahas di TV ataupun di media. Kenapa? Karena ya mungkin hal itu cukup sangat-sangat bisa menggemparkan dunia gitu ya. Bisa jadi kebenaran itu terlalu besar dan bisa mengubah total cara kita atau cara manusia melihat dunia. Jadi akhirnya berita itu tidak boleh disebarluaskan terlalu bebas gitu. Nah Sobat Jiwa, penemuan itu akhirnya mengubah hidup si Baxter itu sendiri. Terutama saat dia melihat makanan. Karena dia sudah tahu bahwa setiap kita memotong sayuran atau mengolah daging atau bahkan sekedar mau makan, itu bahan-bahan makanan itu tadi ternyata Sobat Jiwa, dia ngerasa stres dan terancam. Kasihan juga ya. Mereka memancarkan energi takut dan panik karena merasa hidupnya diakhiri. Nah, itu artinya Sobat Jiwa, kita nggak boleh sembarangan untuk gampang menyakiti makhluk hidup lain. Itulah ya kira-kira ya. Nah, tapi ada kabar baiknya. Si Baxter ini juga menemukan sisi sebaliknya. Dan ini yang paling penting untuk kita lakukan atau untuk kita praktekkan. Ternyata jika kita mendekati makanan dengan perasaan syukur dan dengan bahagia dan tenang saat kita memasak atau memakannya, bahan makanan itu juga ternyata mereka juga akan merasa ketenangan itu. Mereka merasa bahwa ini adalah tugas mereka gitu untuk bisa masuk memberikan nutrisi ke tubuh manusia. Makanya mungkin Sobat Jiwa, orang-orang zaman dulu itu selalu bilang bahwa berdoa sebelum makan itu penting. Gak hanya sekedar menundukkan kepala kemudian kita mengucapkan secara lisan, tetapi kita juga bisa mengirimkan energi positif yang sangat kuat ke makanan yang ada di depan kita. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bersyukur terhadap makanan yang kita makan. Kita juga bersyukur pada tanah yang subur yang udah bantu tanamannya itu untuk tumbuh sehat. Kita juga bersyukur sama bapak atau ibu petani yang bekerja keras di ladang setiap hari untuk merawat tanaman itu. Bersyukur juga kepada orang-orang yang udah benar-benar mendedikasikan dirinya untuk membuat satu masakan untuk kita. Nah, energi syukur itu akan mengubah energi dari makanan yang kita makan. Makanan itu nggak sekedar berisi nutrisi dan kalori, tapi juga membawa energi positif yang baik untuk tubuh dan jiwa kita. Gitu katanya Sobat Jiwa. Semua kisah ini akhirnya mengajarkan kita banyak hal. Bahwa energi dan pikiran kita itu punya kekuatan yang jauh di luar dari yang kita bayangkan. Mungkin sudah saatnya juga Sobat Jiwa, kita lebih sadar bahwa setiap pikiran kita, emosi kita, sedang memancarkan getaran yang membentuk medan energi di sekitar kita. Semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, dan semua orang yang kita ajak bicara, itu semuanya memancarkan energi. Ini bukan cuma soal apa yang kita makan aja, tapi juga siapa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kamu terus-terusan kumpul sama orang-orang yang energinya negatif, yang suka mengeluh, maka itu akan mempengaruhi medan energimu. Itu membuat medan energimu juga ikutan turun. Begitu juga kalau misalnya melihat konten-konten yang berita viralnya itu isinya emosi negatif, drama, atau misalnya tontonan yang bikin stres, itu juga getarannya mempengaruhi kita. Energinya masuk ke dalam diri kita dan bisa mempengaruhi diri kita itu sepanjang hari. Jadi Sobat Jiwa, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus lebih bijak tentang energi apa yang kita pancarkan dari dalam, baik itu pikiran kita, rasa syukur kita, ataupun kebahagiaannya kita, dan energi apa yang kita izinkan untuk masuk ke dalam kita, yaitu pengaruh dari luar, baik itu lingkungan, tontonan, ataupun teman-teman yang ada di sekitar kita. Karena pada akhirnya, medan energimu menentukan kualitas hidupmu. Semua getaran yang kamu terima dan kamu kirimkan, itulah yang akan kembali ke diri kita. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Jika kalian semua punya cerita perjalanan hidup yang menginspirasi, seperti ceritanya si Baxter tadi, kalian bisa membagikan cerita kalian dan kirim ke email yang ada di kolom deskripsi. Perjalanan jiwa seseorang itu unik, siapa tahu ceritanya kalian bisa menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang untuk bertumbuh dan bertransformasi, mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Dan buat kamu juga yang terinspirasi dengan video ini, silakan klik like dan tinggalkan komen di bawah ya.
Jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.